Benarkah kalau Marcelino hanya mengandalkan orang dalam untuk mendapatkan timnya yang sekarang? Emangnya Marcelino tidak seberkualitas itu ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, sebelumnya saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lagi-lagi sekarang bertubi-tubi sekali sebenarnya kita mendapatkan kabar-kabar bahagia ya, di mana Kelvin Verdong juga udah debut, di mana juga Sandy Walsh udah memulai juga di Liga Belgia, Radna Uratmangun yang udah mendapatkan klub juga, Elkan Bagot juga yang tampil bagus gitu kan, bersama Blackpool, selalu inti, selalu bermain. Nathan juga udah debut bersama Swansea, bahkan udah ke pertandingan kedua ya kalau saya nggak salah sekarang. Dan juga sekarang kabar terbaru yaitu Marcelino Ferdinand yang sekarang udah resmi diumumkan direkrut oleh Oxford, yang dimana ini tuh tim yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir dan juga keluarga Barkley ya kalau saya nggak salah, dan sekarang bermain di divisi Championship di Liga Inggris, hanya di bawah satu kasta dari Liga Inggris Premier League gitu kan. Ini satu hal yang sangat membanggakan dan tentu menjadi pemain Indonesia satu-satunya menurut saya, atau yang pertama, bukan satu-satunya, yang pertama bermain di Championship dari didikan asli Indonesia gitu kan. Kalau Elkan kan memang pemain Indonesia yang dididik di luar negeri sejak dari kecil, tapi kalau Marcelino kan asli arek-arek Surabaya gitu kan, dan akhirnya sekarang bisa bermain di luar negeri. Ini satu hal yang bagus sekali. Muncul pro kontra dengan diumumkannya Marcelino Ferdinand di tim barunya ini. Ada yang memang pro, ada yang kontra. Ini satu hal yang biasa lah kalau menurut saya. Kalau Marcelino pergi kembali ke Liga Indonesia dibilang penurunan karir. Kalau dapat klub dibilang cuman titipan aja dan segala macamnya. Walaupun sebenarnya saya harus akui, pasti ini juga karena ada peran seorang Erick Thohir. Pasti itu sangat akui. Peran orang dalam itu ada. Tapi apakah sejelek itu kah Marcelino? Kalau menurut saya, orang dalam itu yang nggak jadi masalah, asalkan memang si pemainnya memiliki kualitas. Kalau gitu, memang Marcelino itu kurang baik, tidak bagus mainnya gitu kan, tiba-tiba masuk ke situ karena yang punyanya orang Indonesia, agak masuk akal. Tapi bagi saya, Marcelino cukup memiliki kualitas, apalagi masih muda. Kalau saya nggak salah, sekarang baru mau genap 20 tahun ya. Kalau seandainya saya nggak salah, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah. Dan juga udah keluar statement dari pelatihnya Oxford ini yang mengatakan kalau Marcelino itu udah sesuai dengan yang kita inginkan. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki kelincahan, gitu kan, dia masih muda dan memiliki keinginan untuk terus berkembang. Dan kami membutuhkan pemain seperti itu. Itu kata pelatih dari Oxford sendiri ya. Yang itu artinya juga selain memang ada unsur kedekatan dari Pak Erick Thohir, di sisi lain memang Oxfordnya juga berminat sama Marcelino. Karena sang pelatihnya ini udah sangat lama katanya melihat Marcelino, entah itu ketika dia bermain di timnas atau juga di klub sebelumnya gitu kan. Dan kita harus akui untuk semua teman-teman, tim di luar negeri itu, apalagi sekelas Championship di Inggris gitu kan, atau juga di liga-liga lain, untuk nitip-menitip tuh beda. Jangan disamakan budayanya dengan di Indonesia. Jangan disamakan kalau menurut saya ya. Karena tidak semua kata titipan itu bisa dilakukan di semua tim. Kalau di Indonesia mungkin aja ada dan gampang buat nitipin pemain. Tapi kalau di luar negeri, apalagi seketat Championship ini yang baru promosi, itu susah banget. Apalagi Marcelino masuk ke dalam kategori pemain asing di sana, yang dimana regulasi pemain asing di sana seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pemain asing yang memiliki kontribusi lebih terhadap timnya. Ketika tim itu akhirnya memilih pemain asing, berarti dia memiliki satu concern atau satu pandangan yang benar-benar cukup lumayan lah kepada pemain itu, karena ya tidak mau menyia-nyiakan kuota pemain asingnya, dan itu diberikan oleh Oxford kepada Marcelino Ferdinand. Walaupun mungkin terlalu cepat juga untuk kita menilai, dan saya rasa sih saya berharap Marcelino benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini, terlepas apakah benar dititipkan kah, apakah benar murni 100% keinginan Oxford kah, atau memang ada semacam duet maut antara
dititipkan dan juga diinginkan lah, gak jadi masalah kalau menurut saya. Yang penting Marcelino Ferdinand benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk dia berkembang, agar dia tahu bagaimana jendela sepak bola dunia itu, agar dia tahu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin udah dilakukan dia sebelum-sebelumnya, agar dia terus lebih dewasa, karena masih sangat muda, 20 tahun loh, masih sangat muda. Jadi masih panjang untuk karir seorang Marcelino agar dia bisa terus berkembang. Dan mudah-mudahan aja Marcelino bisa berkembang di Oxford dan juga bisa mendapatkan menit bermain lebih dibandingkan saat di Belgia kemarin. Karena kalau di Belgia ya bisa dibilang hampir nggak main lah, bisa dibilang kayak gitulah ya, saking minimnya menit bermain seorang Marcelino ini. Dan mudah-mudahan aja ini menjadi satu tanda juga bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang, karena sejatinya dengan banyaknya pemain-pemain yang bermain di luar negeri, bermain di tim-tim hebat, di liga-liga hebat, apalagi mendapatkan menit bermain, dengan sendirinya sebenarnya kualitas timnas Indonesia itu akan terus berkembang. Mudah-mudahan aja. Jadi stop hujat-hujatan. Kalau menurut saya, kita dukung terus Marcelino Ferdinand. Assalamualaikum.